Jika ekspor pasir atau sedimentasi laut dihidupkan lagi, matilah mereka. Terjadi kerusakan ekosistem laut yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Jadi mau ekspor sedimen pasir laut adalah kejahatan subversi, merugikan negara dan kedunguan hakiki. Tetapi kendati begitu bukan berarti tanah dan air kita bisa dijual dengan seenaknya ya, tanpa memperhatikan kedaulatan dan batas-batas wilayah, apalagi di negara yang sangat berdekatan dan potensial mengganggu batas-batas laut yang sudah ada. Pertanyaannya adalah kok bisa ada ekspor seperti ini? Ya, yang jelas tidak ada makan siang yang gratis, ya kan? Nah, makan siang yang gratis itu ya tentu saja ini terkait dengan cuan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jadi Sobat RH sekalian, saya tadi berjanji dengan seorang teman yang memberikan topi ini. Tidak tanggung-tanggung, datangnya dari New York. Teman saya Tata Cassandra. Saya bilang saya mau live pakai topi ini. Makanya saya sempatkan untuk live ya. Karena yang mau saya bahas ini menarik ya. Menariknya adalah ini soal keran ekspor pasir laut ya. Tentu kita bertanya-tanya kok di akhir masa pemerintahannya tiba-tiba the King of Java ini membolehkan buka keran ekspor pasir laut. Nah ini Bosman ya, Bosman Mardigu mencurigai ada cuan besar ya. Coba kita bacakan komentar kita bacakan beritanya dulu ya saudara sekalian sebelum kita bicara tentang komen atau komentar ya. Sebelum lengser, Raja Jawa tiba-tiba buka keran ekspor pasir laut. Mardigu curigai ada cuan besar. Oke. Pengusaha sekaligus YouTuber kondang Mardigu Wowik alias Bosman Mardigu mencurigai ada cuan di balik keputusan Presiden Jokowi membuka keran ekspor pasir laut yang dibungkus narasi sedimentasi laut. Dikutip dari akun YouTube Bosman Mardigu bertajuk pembukaan keran ekspor pasir laut Raja Jawa cari cuan di akhir jabatan Jakarta Jumat, secara gamblang dibeberkan kontroversi kebijakan tersebut. Misalnya Mardigu yang menyebut Jokowi dengan Raja Jawa membuka keran ekspor sedimentasi laut sengaja menciptakan narasi baru untuk mengelabui masyarakat. Karena sebelumnya Jokowi batal membuka izin ekspor pasir laut lantaran banyaknya penolakan. Bisa jadi strateginya ditempuh dengan menciptakan narasi baru tapi yang diekspor sami mawon, yakni pasir laut juga yang diekspor sebagai bahan baku reklamasi di Singapura ya. Jokowi membantah bahwa kebijakan ekspor diberikan untuk sedimen laut, bukan pasir laut. Meski wujudnya juga pasir, ini pernyataan kesekian kalinya atas pembodohan kepada masyarakat. Percaya apa saja yang dikatakan Raja Jawa, papar Mardigu. Mardigu menaruh curiga Jokowi membuka keran ekspor sedimentasi laut menjelang pensiun, padahal 20 tahun lebih ekspor pasir laut dilarang oleh beberapa presiden sebelumnya. Pemerintah membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup pemerintah sebelumnya. Dicurigai demi mendukung kepentingan oligarki. Dapat dipastikan kebijakan tersebut, kebijakan membuka keran ekspor pasir laut ini berlatar belakang rente ekonomi, ungkapnya. Dari sisi etika, Jokowi yang lengsernya tinggal menunggu hari seharusnya tidak menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis apalagi kontroversial. Ya.
Kenapa Raja Jawa nekat di penghujung kekuasaannya yang seharusnya sudah masuk tahap demisioner menjelang lengser? Patut diduga sekali lagi sang pembuat kebijakan menerima manfaat ekonomi dari kebijakannya yang sangat kontroversial itu, kata Mardigo. Padahal kalau orang waras menjadi pejabat di penghujung masa jabatan pemerintahan tidak menerbitkan kebijakan strategis dan kontroversial seperti membuka izin ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain atau korporasi tambahnya. Dalam perkara ini, kata Mardigo, Jokowi diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Tipikor. Ya. Raja Jawa diduga secara terang-terangan telah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan pihak lain atau korporasi yang dapat dipidana pasal 3 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor tandasnya. Mardigo juga merasa janggal dengan alasan Jokowi membuka keran ekspor sedimentasi laut karena mengganggu alur pelayaran kapal laut. Kalau alasannya sedimentasi laut perlu dibersihkan agar tidak mengganggu kapal, sang raja seharusnya menugaskan BUMN untuk membersihkan sedimentasi itu, bukan malah swasta di lingkar istana yang dapat. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara, bebernya. Di sisi lain, Mardigo mencoba memberikan penjelasan kenapa ekspor pasir laut dilarang sejak 20 tahun lalu, karena menyangkut geopolitik Indonesia dengan Singapura. Sebelum dilarang, jutaan ton pasir laut Indonesia dikirim ke Singapura untuk reklamasi. Dengan cara ini, wilayah Singapura meluas namun menggerus wilayah Indonesia. Hasil reklamasi Singapura adalah menimbun lautan jadi tanah seperti Bandara Changi, Jurong, kota wisata, dan lain sebagainya. Membuat wilayah Singapura semakin dekat ke Indonesia hingga puluhan kilometer dari sebelumnya, terang Mardigo. Dari sisi ekonomi, kata Mardigo, nelayan di kawasan yang berdekatan dengan Singapura mengalami tekor besar. Jika ekspor pasir atau sedimentasi laut dihidupkan lagi, matilah mereka. Terjadi kerusakan ekosistem laut yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Jadi mau ekspor sedimen pasir laut adalah kejahatan subversi, merugikan negara dan kedunguan hakiki. Luar biasa kedunguan hakiki ya. Di kawasan wilayah Indonesia akan hancur lebur. Di kawasan pesisir, nelayan dirugikan karena rusaknya ekosistem laut, kata Mardigo. Usai meresmikan kawasan Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa 17 September, Jokowi ujuk-ujuk membantah telah membuka ekspor pasir laut. Menurutnya yang diekspor adalah hasil sedimentasi. Sekali lagi itu bukan pasir laut, yang dibuka izin ekspornya hasil sedimentasi, kata Jokowi. Jokowi mengatakan sedimen yang boleh diekspor berbeda dengan pasir laut, di mana hasil sedimentasi itu adalah benda yang mengganggu alur pelayaran kapal laut. Sedimen itu beda walaupun wujudnya juga pasir. Luar biasa ya. Tapi sedimentasi, ucapnya. Keran ekspor pasir laut sesungguhnya sudah ditutup selama 20 tahun, namun pemerintah kembali membukanya melalui peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengubah dua peraturan Menteri Perdagangan Permendak di bidang ekspor. Revisi tertuang dalam Permendak nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor serta Permendak nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak nomor 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Ya, sahabat sekalian, luar biasa ya negara kita ini. Bayangkan ya, pada masa akhir pemerintahannya, Raja Jawa, the King of Java, itu membuka keran ekspor pasir laut. Katanya walaupun bentuknya pasir laut, ini adalah sedimentasi yang mengganggu pelayaran. Padahal kalau kita bicaranya perspektifnya bukan hanya bisnis tapi kedaulatan negara, ini jelas ya membuat Indonesia itu makin istilahnya tanah dan air dijual dan kemudian memperbesar wilayah Singapura ya sehingga lebih dekat ke Indonesia. Jadi secara Singapura merasa negara makmur, dia membutuhkan lahan, membutuhkan tanah untuk memperbesar wilayah secara terus-menerus ya. Sementara kita tahu Indonesia wilayah yang sangat luas ya, punya laut yang sangat luas. Tetapi kendati begitu bukan berarti tanah dan air kita bisa dijual dengan seenaknya ya, tanpa memperhatikan kedaulatan dan batas-batas wilayah, apalagi di negara yang sangat berdekatan dan potensial mengganggu
batas-batas laut yang sudah ada. Jadi sahabat daerah sekalian, pertanyaannya adalah kok bisa ada ekspor seperti ini? Ya, yang jelas tidak ada makan siang yang gratis, ya kan? Nah, makan siang yang gratis itu ya tentu saja ini terkait dengan cuan yang besar, ya. Pertanyaannya adalah siapa yang menikmati cuan besar itu. Nah, ini soal yang nanti ya di pemerintahan baru kalau memang berniat untuk memberantas korupsi yang begini-begini ini harus dibongkar. Siapa yang menikmati bisnis seperti ini? Lingkaran seperti apa? Kalau istana baru katakanlah masih belum bisa menyetop ini ya karena belum berkuasa, orang masih maklum. Tapi ketika sudah berkuasa dan masih membiarkan praktik-praktik seperti ini, maka sekali lagi yang namanya memberantas korupsi itu hanya omon-omon doang. Nah, kita tidak ingin presiden yang hanya omon-omon memberantas korupsi, tetapi presiden yang jelas dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Jadi sobat era sekalian, ini tidak bisa dibiarkan ya. Pemerintah yang baru nanti harus segera menyetop soal seperti ini. Hanya saja memang perlu dicek perjanjian-perjanjian kerjasama dan pembelian yang barangkali sangat mungkin akan mengikat Indonesia ya sebagai sebuah fakta sunt servanda. Kita tidak tahu ya. Jadi ketika keran dibuka, tiba-tiba perjanjiannya sudah sedemikian rupa, entah berapa ton ya. Lalu kita harus memenuhinya sebagai fakta sunt servanda, yaitu perjanjian itu harus ditaati bagi pihak yang membuatnya. Jadi walaupun nanti keran ekspor ditutup kembali, tetapi apa yang sudah dikontrakkan harus dipenuhi. Ini yang kemudian harus kita lihat, kita waspadai ya. Kenekatan seperti ini tentu ada backupnya, ada ada plan yang direncanakan dengan baik. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ya komit untuk memberantas korupsi, tidak seenaknya seperti pemerintahan yang saat ini berlangsung. Sobat era sekalian, begitu ya. Dan by the way, ini pesanan saya from New York. Saya bilang, teman saya Tata Cassandra bilang mau oleh-oleh apa, saya bilang topi mafia ya. This is like mafia maybe. 5 juta ton nikel diselundupkan ke Cina, pasir laut dijual, 100 pulau di Provinsi Maluku dilelang. Pasti ada cuan lah, masa iya kagak? Aji mumpung masih ada waktu 1 bulan. Memang bahaya kebijakan ini. Nah, ini bisa di impeachment. Yang impeach siapa? Udah lewat kalau impeachment ya. Yang bisa adalah bagaimana dipaksa untuk mengundurkan diri. Tetapi ya sekali lagi, waktunya hanya tinggal 18 hari lagi ya. Begitu saudara sekalian. Suatu hari nanti, Mulyono itu cerdik dan licik karena Mulyono memegang semua rahasia besar dan kasus-kasus besar orang-orang penting di negeri ini. It could be possible. Kemudian ekspor pasir laut itu buat nutup utang Bang Refli, soalnya APBN sudah tipis. Kemudian lumayan fee bisa buat liburan sewa jet. Mana pendukung si paling NKRI? Kemudian benar-benar parah ya Bang RH, gimana ini kacau, harus pergerakan besar agar Mulyono lengser. Sebelum Pak Prabowo dilantik harus masuk daftar presiden yang dilengserkan. Segera turunkan sebelum kerusakan semakin merajalela. Ya sahabat sekalian, memang luar biasa ya. Harusnya kalau ada kebijakan-kebijakan yang sudah 20 tahun di freeze kemudian baru dibuka menjelang lengser, ini kan tidak masuk akal sesungguhnya ya. Walaupun punya kewenangan, tetapi bukan berarti kemudian kewenangan itu dijalankan dengan semena-mena. Kita nanti akan lihat bagaimana selanjutnya ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.